Oke, terakhir ada PR yang ini ya, part 6 halaman 110 sampai 111 yang ini. Nah, ini. Sekarang kita bahas number one, apa ini? Now that the movie season is approaching, we at Movie would like to remind all of our managers that there is until the increase of 200%. Ada apa? Peningkatan 200% yang titik-titik dalam makanan dan minuman, penjualan makanan dan minuman. Apa ini jawabnya? Alpha expecting atau Bravo expected, mengharapkan atau diharapkan. Apa ini jawabnya? Number one. Expecting atau expected? Alpha atau Bravo? Bravo, Pak. Bravo, ya betul. Jadi peningkatan, ada peningkatan sejumlah 200%. Caruban. Ya, ini karena sudah hampir masuk apa summer movie season, musim film, musim panas, musim panas. Jadi biasanya kalau apa summer itu kan banyak yang libur, terus banyak yang nonton di bioskop. Jadi makanan dan minuman yang dijual di bioskop itu diharapkan ada peningkatan. Targetnya 200%, ini banyak banget. Oke, next. Eh, Especially in the case of cola and other sodas, we expect sales to increase by 300%. Untuk soft drink, peningkatannya ditargetkan atau diharapkan 300%. To achieve the intended sales titik-titik, we recommend putting more salt on the popcorn. Ngapain nambah itu apa ini sebenarnya? Masalah vocab aja. Untuk mencapai titik-titik penjualan yang kita maksud, yang dimaksudkan, kami sarankan meletakkan membu, bu- me- membuburi, menaburi lebih banyak garam pada popcorn. Apa ini jawabannya? Number two. To achieve untuk mencapai. Charlie ya, goals ya, ya betul. Tujuan. Tujuan penjualan yang dimaksudkan untuk mencapai target penjualan gitu maksudnya. Ya betul, Charlie. Number three, when they take the bars, each theater is free to determine their own price. Ketika bars ini maksudnya apa ya? Potongan es krim. Ya, kayak misalnya es krim Campina atau es krim Walls itu kan biasanya dijual per apa ya? Per potong gitulah. Satu plastik itu satu potong. When ketika titik-titik es krim, setiap bioskop bebas menentukan harganya sendiri. Gitu. Apa ini? When when pricing, when to price atau apa? Alpha, Bravo apa Charlie? Charlie, Pak. Charlie, when to price. Ah, bukan Charlie. Ini maksudnya kan ketika memberi harga es krim, setiap menghargai atau memberi harga. Bukan to price tapi pricing. Ketika menghargai. Ya oke, next. Number four ini juga sudah dikerjakan toh. Kita bahas. When the take of When the take of where movies are made, the city that comes to mind is Hollywood. Ketika apa ya? Ini jawabannya think itu kan berpikir atau memikirkan. Ketika memikirkan tentang Ketika berpikir tentang di mana film itu dibuat, kota yang comes to mind yang datang ke benak kita adalah Hollywood. Ya kan Hollywood itu memproduksi banyak film ya. Banyak film yang diproduksi di Hollywood di LA sana di Amerika. Apa ini? When to think atau when thinking? Oh, Ketika apa? Bravo. Bravo ya, ketika berpikir tentang. Bravo betul. Number five. Another city that is becoming titik famous is Mumbai, India.
Kota lain yang menjadi titik terkenal secara titik-titik adalah Mumbai. Terkenal secara apa ini? Internationally, worldly, cooperatively, culturally. Yang mana? Tadi kan di Alfa. Alfa ya, Alfa, Pak. betul. Tadi disebutkan kalau kalau kita berbicara tentang pembuatan film, tempat pembuatan film yang masuk ke benak kita, yang tercetus di benak kita itu Hollywood di Amerika. Ada juga kota lain yang di India itu si ini Mumbai atau biasa kita kenal Bollywood. Nah, di bawahnya ini. In fact, the entertainment industry in Mumbai is known as Bollywood. Eh, Apa namanya? Mumbai Hollywood singkatannya. Bollywood. Next, India's Bollywood produces an average of 10 movies per day, and the movies are rated throughout the world. Dan filmnya distribut itu kan mendistribusikan atau menyebarkan ke seluruh dunia. Tapi kalau film ya bukan menyebarkan lah, disebarkan gitu toh. Yang mana berarti jawabannya harus pasif ini. The movies are apa jawabannya? Yang pasif. Alpha, Bravo, Film Charlie apa Delta? Arjuna. Delta ya betul. Are distributed berarti didistribusikan atau disebarkan ke seluruh dunia. Oke, dengan demikian unit 6 sudah selesai. Sebelum ke unit berikutnya, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, lanjut. Sekarang kita ke unit selanjutnya yang ini. Review test 2. Ya, saya minta ini dikerjakan dulu. Ini part 5, 15 nomor, part 6, 6 nomor, 21 nomor. Saya kasih waktu berapa? 20 menit ya. 20 menit harusnya cukup sih. Oke, silakan dikerjakan dulu. Review test 2 selama 20 menit terus nanti kita bahas. Oke, sudah 20 menit. Kita bahas sekarang. Number one, apa ini jawabnya? Number one jawabannya apa? The computer system is outdated. Sistem komputernya itu udah ketinggalan dan benar-benar perlu titik-titik, perlu di, perlu apa? Perlu diupdate gitu ya. Berarti ini harus pasif ini. Really needs apa yang mana yang pasif? Dan benar-benar perlu diupdate gitu. Yang mana? Perlu diperbarui. Jawabannya yang mana? Number one? Alpha, Bravo, Charlie apa Delta? Really Alfa. needs. Bukan alpha. Really needs Bravo. Bravo ya to be updated. Perlu diupdate gitu ya. Ya oke next number two. One way to the airport we had so kok one way sorry. On the way to the airport we had to stop at the gas station. Nah ini seperti yang kemarin saya kasih contoh ini. Kita berhenti di gas station itu SPBU. Kita harus berhenti di SPBU untuk mengisi mobil dengan bensin gitu toh. Jadi stop to fill apa filling, alpha apa delta ini? Berhenti untuk mengisi. Kemarin sudah kita bahas. Kemarin saya bilang stop to buy atau stop buying. Bedanya apa kemarin? Kalau stop to buy berhenti untuk kemudian membeli bensin. Kalau stop buying berhenti dan tidak membeli bensin lagi gitu toh kemarin. Berarti apa ini jawabnya? Number two. We had to stop to fill apa filling? Alpha apa delta? Delta. Delta ya betul. Berhenti untuk membeli itu, untuk mengisi kalau ini ya. Berhenti untuk mengisi bensin maksudnya. Ya, to fill betul. Next, number three. We usually get updates from our branch offices the day, but this week nothing has come. Biasanya kita mendapat update dari kantor cabang
titik-titik hari, tetapi minggu ini tidak ada. Apa ini? The other day, any day, every other day, another day. Yang mana? Eh, yang mana nih? Jawabannya number three. Charlie. Alpha. Charlie ya. Charlie yang betul. Kalau the other day itu hari yang lainnya atau hari hari yang lain itu. Kalau ini maksudnya biasanya kita mendapat update dari kantor cabang itu pada hari tertentu itu every other day itu maksudnya satu hari tapi harinya bisa Selasa, kadang Kamis, kadang Rabu gitu ya. Pada hari tertentu tapi sembarang hari. Every other day betul yang cari. Next, number four. Yaitu in the industrial district, the plant is not accessible to the public. Gampang ini apa? Locating apa located atau to locate? To locate aneh ya. For locating Tuh, aneh sih. Bravo apa Charlie? Charlie. Charlie ya, terletak di distrik di kawasan perindustrian. Pabrik itu tidak bisa diakses oleh umum karena alasan keamanan. Ya, Charlie betul. Next, number five. Mr. Oscar Allard was hoping to take this year, but once again he was not. Mr. Oscar berharap apa ini? Dipromosikan gitu ya, atau dinaikkan jabatannya. Dipromosikan tahun ini, tapi sekali lagi dia tidak dipromosikan. So he has decided to resign. Jadi dia putuskan untuk resign, mengundurkan diri. Apa ini jawabannya? Was hoping to promote atau to be promoting, atau to be promoted. Delta. Delta ya, berharap untuk dipromosikan ya, berarti delta. Next, number six. Yaitu to finish his presentation, Jason started to wish that he had not volunteered to give the closing speech. Apa ini? Struggle itu berjuang. Struggling atau struggle? Alpha apa Charlie ini? Ini dua kejadian yang Alpha. bersama. Ya, dua kejadian yang bersamaan. Yang satu diganti pakai verb ing. Struggling betul. Karena sudah berjuang untuk menyelesaikan presentasinya. Jadi susah banget ini presentasinya susah. Dia akhirnya bisa selesai dengan penuh perjuangan. Kemudian Jason ini berharap tidak ditunjuk untuk memberi closing speech, pidato penutupan. Karena pas presentasi aja kesulitan, jadi dia tidak ingin ditunjuk untuk memberi pidato penutupan. Ya, betul struggling. Number seven, you must sign up for the ethic workshop at least 3 days in advance. Apa ini? You must sign up for the ethic workshops. Alpha, Bravo, Charlie apa Delta? Ini kita lihat workshops. Ini kan workshop pakai S berarti plural. Nah, berarti yang mana jawabnya? Alpha, Bravo, Charlie, Delta yang plural yang mana? Yang menunjuk ke benda yang plural atau yang diikuti plural noun yang mana? Number seven, apa jawabannya? This itu plural ya. Every, another, each itu singular. Berarti jawabannya yang alpha. These workshops ya karena workshopnya kan plural. Berarti harus this, jangan every, another atau each. Next, number eight. Two-thirds of the land we need apa ini? Are available atau is available? Ingat kalau two-thirds ada pecahan seperti ini. Two-thirds ini pecahan ya. Abaikan pecahannya, kemudian perhatikan noun yang muncul setelah of. Nah, itu yang menentukan singular pluralnya. Jadi singular atau plural subjeknya itu ditentukan dengan ditentukan dari noun yang muncul setelah of karena ada two-thirds pecahan.
Abaikan pecahannya, perhatikan noun yang muncul setelah of, yaitu land di sini. Singular atau plural ini subjeknya. Landnya singular berarti jawabannya apa? Alpha atau Bravo? Kalau subjeknya the land, nah singular berarti predikatnya Bravo is ini ya. Next, number nine. Aduh, number nine. I think that $200 per month itu too much. Ah, kemarin udah kita bahas kalau ada apa harga, waktu, jarak, sama bobot itu dianggap singular. Nah, berarti apa ini jawabannya? Jangan yang Bravo, salah. Apa jawabannya? Alpha apa Charlie? Has atau S? Eh, 200 ya, Charlie. Charlie ya betul. Bukan has, bukan mempunyai. Jadi $200 per bulan adalah too much to pay, terlalu banyak untuk bayar, terlalu mahal gitu sih. Next, number 10. They ordered John to take out the contract that he signed. Order itu memerintahkan. Memerintahkan John to finish atau finishing. Mereka memerintahkan John to take out. Finishing. Ini kan belum terjadi. Kalau belum terjadi berarti konteksnya future, gunakan to infinitive. Mereka memerintahkan John untuk menyelesaikan kontrak, akan belum menyelesaikan. Berarti maknanya future, gunakan to infinitive alpha yang betul. To finish. Next, 11. Titik to catch his flight. Jim rush to the airport. Apa ini? Berharap gitu kan. Berharap bisa mengejar pesawatnya, penerbangannya. Berharap bisa mengejar penerbangannya. Jim bergegas ke bandara. Apa ini? Dua kejadian yang bersamaan. Delta. Delta ya, hoping. Betul. Next, number 12. 3 weeks later, the maximum vacation that staff members are allowed to take. 3 minggu, ini harusnya isinya adalah ini. 3 minggu adalah liburan maksimal yang bisa diambil oleh para staff. Para staff itu boleh minta cuti tapi maksimal 3 minggu. Apa jawabannya? R apa S? Bravo. Bravo ya, 3 weeks itu meskipun kelihatannya plural, tapi ini kan waktu, time ya. Jadi kalau waktu itu dianggap singular berarti predikatnya is, bukan are. Ingat ya, 4 yang dianggap singular, time, waktu, distance, jarak, weight, bobot, sama price, harga. Itu dianggap singular. Next, number 13. The day workers continue to work 12 hour a days until the job is finally finished. Workers itu kan pekerja, berarti ini orang. Apa ini? Exhausting atau exhausted? Alpha atau Bravo? Para pekerja yang titik-titik terus bekerja 12 jam sehari sampai pekerjaannya selesai. Apa ini? Exhausting. Bravo. Bravo ya. Exhausted itu artinya apa? Kemarin udah kita bahas ini kayaknya. Kalau tired itu capek atau lelah, exhausted itu sangat capek, sangat lelah. Para pekerja yang sangat lelah terus bekerja selama 12 jam per hari sampai pekerjaannya selesai. Next, 14. Neither the workers nor the supervisor they going to the conference. Kemarin udah kita bahas nih, kalau ada neither nor, yang dilihat singular pluralnya adalah yang belakang ya. Jadi bukan workers tapi supervisor. Berarti ini singular, jawabannya is going apa are going? Alpha apa Charlie? Charlie.
Charlie ya is going karena singular bukan are, to be-nya bukan are tapi is. Next 15. The chairman left the meeting titik because the company had chairman itu berarti ketua gitu ya. Chair itu ketua atau pimpinan. Chairman itu pimpinan rapat maksudnya. Pimpinan rapat meninggalkan meeting, meninggalkan rapat, titik-titik karena perusahaan telah membuat profit lebih besar dari yang diharapkan. Tersenyum gitu berarti ini jawabnya. Eh, Pimpinan rapat itu keluar sambil tersenyum gitu. Yang mana? Smiling atau smart? Alpha apa Charlie? Atau Bravo? Sambil tersenyum. Dua kejadian yang bersamaan, yang satu diganti pakai verb ing gitu kemarin teorinya. Alfa. Ya, berarti alpha jawabannya. Smiling. Oke, next. Sekarang yang part 6 melengkapi teks. Kita mulai dari number 16. Who is responsible for the take care of your money? Apa ini? For taking care atau for to take care? For take care atau apa? 16 jawabannya apa? Kemarin udah kita bahas. For ini kan preposition. Nah, kalau preposition itu biasanya diikuti verb ing gitu tuh kemarin. Berarti Hmm. jawabannya alpha ya, taking. For taking care of your money. Next, 17. Apa ya ini? The family of 92-year-old Imogen McGarity is suing a major bank after her caregiver Spencer Schumacher stole over 100,000 from Mrs. McGarity's checking account. Titik rent free with. Jadi ini keluarga dari nenek berumur 92 tahun yang bernama Imogen McGarity ini menuntut a major bank, bank utama, setelah perawatnya yang namanya Spencer Schumacher ini mencuri 100.000 dolar dari dari rekeningnya Mrs. McGarity. Titik. Terus titik rent free with Mrs. McGarity, Schumacher was supposed to took and care for the titik-titik rent free itu apa ya bebas biaya sewa gratis gitulah. Live ini jawabannya live itu tinggal ya. Tinggal gratis bersama Mrs. McCarthy. Schumacher ini harusnya cook and care memasak dan mengurusi elderly itu lansia. Perempuan lansia itu. Nah, tapi kok malah mencuri ya. Makanya terus keluarganya menuntut pihak bank. Apa ini? Nomor 17 jawabannya. Titik-titik rent free. Hidup dengan gratis atau tinggal dengan gratis bersama Mrs. Mugariti. Gratis tinggalnya itu cuma disuruh masak sama ngurusi, merawat lansia itu sudah umur 92 tahun. Malah membobol rekeningnya Mrs. Mugariti ini si Sumaker ini jahat ini. Apa jawabannya number 17? Dua kejadian yang bersamaan, yang satu boleh diganti dengan verb ing. Berarti apa? Bravo. Bravo ya. Living rent free gitu ya. Next, 18. The family of Mrs. McGarity is claiming that the bank should have been more watchful over the grandmother's money. Keluarga dari Mrs. McGarity itu mengklaim bahwa bank ini harusnya lebih waspada terhadap uangnya neneknya atau nenek mereka. Ini kan family ya, keluarga dari Mrs. McGarity mengklaim pihak bank harus waspada terhadap uang neneknya atau uang nenek mereka.
Bravo apa Delta atau apa ini? Ya, ini mengacu ke family berarti dianggap itu plural ya, mereka. Berarti Bravo yang betul. Next, number 19. The Carlton is a 30-story residential tower yaitu in the heart. Apa ini? Terletak gitu ya. Is located apa located? Is located atau located? Alpha apa Charlie? Alfa. Ah, bukan Alpha, salah. Charlie yang betul. Karena kalau Alpha ini nanti jadi double predicate. Ini sudah ada predikat is. Carlton adalah, predikatnya kan is. Adalah menara tempat tinggal 30 lantai yang terletak. Gitu harusnya karena ini bukan predikat. Makanya jawabannya yang betul Charlie ini. Located artinya yang terletak. Kalau alpha ini is located ini terletak. Ini naik predikat juga kalau yang alpha. Salah karena jadi double predikat. Next, 22. Sorry, number 20. Such conveniences will allow the without a car. Kenyamanan seperti itu akan mengizinkan titik-titik tanpa mobil. Allow apa? Allow you living without a car atau allow you to live without a car. Alpha apa Charlie? Ini alpha sama delta ini sama ya jawabannya. Yang mana nih? Charlie. Charlie ya, allow you to live itu yang betul. Mengizinkan Anda untuk tinggal tanpa mobil. Kenapa nggak apa tinggal tanpa mobil, nggak perlu punya mobil? Karena mau kemana-mana dekat jalan kaki aja gitu ya ini. Next, 21. Hurry because two-thirds of the units they already been sold. Bergegaslah karena 2/3 dari unit-unit tersebut telah terjual. Ini apa ya iklan tempat tinggal gitu ya. Mungkin apartemen atau rumah. Apartemen kira-kira 30 lantai tadi. Sudah terjual 2/3-nya. Berarti tinggal sepertiga yang belum laku. Sehingga ini orang-orang diharapkan bergegas untuk membeli. Apa ini? Have already been sold, has already been sold, atau are already, atau is. Yang mana jawabannya? Telah terjual berarti ini telah itu berarti tensesnya harusnya present perfect tapi terjual pasif jadi tensesnya harusnya present perfect pasif yang mana subjeknya two thirds-nya kita abaikan yang kita lihat units plural berarti apa have already been sold atau has already been sold Alpha. alpha ya karena subjeknya units plural jangan yang bravo tapi yang alpha. Oke, dengan demikian review tes itu sudah selesai kita bahas. Masih ada waktu setengah jam lebih. Kita lanjut ke unit berikutnya, unit 7. Tapi sebelum ke unit 7, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lanjut unit 7 ini ya. Relative clauses. Dulu pernah kita bahas sedikit tentang ini. Relatif pronoun pernah kita bahas ya. Relatif pronoun saya ingatkan lagi dulu contohnya who, which, that gitu ya. Kalau relatif clauses ini berarti klausa-klausa atau kalimat yang dihubungkan oleh relatif pronoun. Kalimat yang klausa-klausanya dihubungkan oleh relatif pronoun. Ya, ini ada relatif pronoun kita mulai bahas teorinya. Ini ada relatif pronoun who, which, that.
Jadi yang perlu kita ingat, who itu menggantikan orang, which itu menggantikan benda. Kalau that bisa menggantikan orang, bisa menggantikan benda. Contoh, the woman who lives next door. Nah, who ini menggantikan the woman. Perempuan yang tinggal di sebelah adalah pengacara, perempuan yang tinggal di sebelah rumah, who lives. Atau boleh juga pakai that, karena that bisa menggantikan orang, bisa menggantikan benda. The woman that lives next door is a lawyer. Boleh juga, betul dua-duanya. Berikutnya, the printer which broke was bought 3 months ago. Printer yang printer yang rusak itu dibeli 3 bulan yang lalu. Which ini mengacu ke printer. Printer kan benda, bukan orang. Nah, boleh diganti pakai which atau relatif pronounnya which atau that. That juga boleh. Karena that bisa menggantikan orang, bisa menggantikan benda. Jadi kalau mau pakai that, the printer that broke was brought 3 months ago. Boleh. Printer yang rusak itu dibeli 3 bulan yang lalu. Berikutnya, all that I need is an efficient of semua yang aku perlukan. Nah, ini pakai that ya. All that I need. That ini menggantikan all. All itu semua ya. Bisa benda, bisa orang. Tapi di sini benda sih maksudnya. Ya, pakai that. Next. Which uh, which bisa juga mengacu ke seluruh klausa atau satu klausa utuh. Contohnya ini, John did not pass the test, which disappointed his boss. Josh tidak lulus tes yang hal itu gitu ya. Dan hal itu mengecewakan bosnya. Which-nya mengacu ke satu klausa John did not pass the test ini. Jadi bosnya kecewa. Kenapa? Karena John tidak lulus tes. Nah, jadi itu satu klausa ini diganti dengan which. Jadi tadi which bisa mengacu ke orang. Sorry. Which bisa mengacu ke benda. Bisa juga which mengacu ke satu klausa. Berikutnya whose. Whose itu mengacu ke orang tapi menunjukkan milik. Whose itu artinya yang titik-titiknya. Contoh misalnya nih, the man whose car broke artinya laki-laki yang mobilnya rusak. Whose car artinya yang mobilnya. Gitu ya. Jadi whose itu mengacu ke orang tapi menunjukkan milik. Kalau of which ini ya menunjukkan milik juga tapi ini yang mengacu ke benda. Contoh, Brian introduced a new system of which I have forgotten the name. Of which ini mengacu ke a new system. Brian memperkenalkan sistem baru yang saya lupa namanya. Jadi yang of which lupa namanya. Nama apa? Nama new system ini. Jadi of which-nya mengacu ke new system. Tapi menunjukkan milik. Nama dari new system. Jadi bedanya whose dengan of which sama-sama menunjukkan milik, bedanya whose itu menggantikan orang, kalau of which itu menggantikan benda. Next, apa bedanya? eh, what is different from other relative pronoun is that it is not preceded by a noun. Oh, ini maksudnya gini. What itu juga relatif pronoun, tapi beda dengan relatif pronoun yang lain. Kalau what itu is not preceded, tidak didahului oleh noun. Kalau yang lain-lain tadi, apa who, which, that, terus whose, ini semua didahului oleh noun. Kita lihat ya. The woman who. Nah, kan who itu noun ya. Atau the woman that sebelum that itu atau that itu didahului dengan noun. Sebelum that atau sebelum who itu noun. The printer which broke which itu juga didahului noun. Printer ini noun. Whose itu juga didahului noun. The man whose car, sebelum whose itu ada man, man ini noun, kata benda. Itu ya, of which juga didahului system, system ini noun. Semua relative clause itu didahului noun kecuali yang what ini.
Kalau what itu tidak didahului noun. Contohnya nih, he believes what he hears. What-nya tidak didahului noun. Believes ini kan verb, bukan noun. Dia percaya apa yang dia dengar. Jadi gitu ya bedanya. What, khusus what itu tidak didahului dengan noun. Tapi yang lain-lain, relatif pronoun yang lain tadi didahului noun. Berikutnya relatif adverb. Kalau ini adverb itu keterangan ya. Kalau relatif adverb ini kata keterangan yang menghubungkan dua klausa. Bisa contohnya when, where, how, dan seterusnya. Ya, jadi yang pertama when itu kan artinya ketika ya. Jadi when itu diikuti kayak eh, waktu gitu ya, keterangan waktu. I remember the day when we met. Saya ingat hari ketika kita bertemu. Nah, ketika kita bertemu itu kan keterangan waktu, adverb of time. Berikutnya where. Kalau where itu kan artinya di mana. Berarti ini mengawali adverb apa namanya keterangan tempat. Is this the building where you two work? Apakah ini bangunan di mana kamu tinggal? Sorry, di mana kamu bekerja? Ya, di mana kamu bekerja itu kan keterangan tempat. Where menunjukkan keterangan tempat. Bisa juga where itu diganti dengan in which, artinya sama ini ya. Is this the building where you two work? Sama dengan is this the building in which you work? Gitu. In which artinya ya di mana gitu sama. Apakah ini gedung di mana kalian berdua bekerja? Berikutnya how. Kalau how itu menunjukkan keterangan cara. Sama kayak the way. How itu artinya sama kayak the way. Misalnya, this is the way he did it. Ini adalah cara dia melakukannya. This is how he did it. Ini adalah bagaimana dia melakukannya. Sama ini artinya. The way dengan how itu sama. Yang tidak boleh kalau dipakai dua-duanya double. The way and how cannot be used together. Nggak boleh misalnya, this is the way how he did it. Nggak boleh kedobel itu. Kalau sudah pakai the way, nggak usah pakai how. Kalau mau pakai how, nggak usah pakai the way. Salah satu saja. Jangan dua-duanya dipakai. Berikutnya why. Kalau why ini adalah relative clause yang, relative pronoun yang menunjukkan alasan. This is the reason why he got upset. Ini adalah alasan mengapa dia sedih. Ya, gitu penjelasan untuk relative pronoun, relative clauses lah. Bawahnya exercise silahkan dikerjakan sendiri. Berikutnya latihan lagi part 5 incomplete sentences. Silahkan dikerjakan. Kita bahas dulu. Kita bahas dulu number one. He used to live in Vladivostok, yaitu is a very important port city. Apa ini? Where, what, which, atau that? Dia tinggal di, dia dulu tinggal di Vladivostok. Titik adalah kota pelabuhan yang sangat penting. Where atau what atau which atau that? Charlie. Charlie ya, which ya. Kalau yang delta that betul apa salah? Kan which itu bisa menggantikan orang. Which itu menggantikan benda. Kalau that bisa menggantikan benda, bisa menggantikan orang. Charlie apa Delta ini yang betul? Charlie apa Delta? Which atau that? Ya, mungkin perlu saya tambahkan di sini ya. Catatan untuk perlu diingat ini. Note ini perlu diingat. Rumusnya gini. Kalau ada koma, jangan gunakan that. Gitu ya. Jadi itu sekilas bisa which, bisa that. Tapi kalau ada komanya, jangan gunakan that. Nah, ini rumusnya ya. Kalau ada koma, jangan gunakan that. Coba kita lihat lagi yang tadi. He used to live in Vladivostok, koma. Wah, ini ada komanya. Berarti yang delta salah. Yang betul yang Charlie. Itu ya rumusnya. Kadang kita
bingung menentukan ini which atau that ya, kok kayaknya dua-duanya betul. Ah, kita lihat kalau ada komanya jangan gunakan that. Berarti jawabannya betul which, Charlie. Next, number two. This is the computer company to the I have applied for the position. Apa ini? Ini adalah perusahaan komputer yang saya melamar posisi sebagai programmer. Apa ini? This is the computer company to saya melamar posisi sebagai programmer itu kan maksudnya saya melamar di computer company ini. Tuh titik-titik berarti ini menggantikan computer company. Jangan who karena who itu kan menggantikan orang. Computer company kan perusahaan komputer gitu ya, bukan orang itu berarti. Jangan gunakan who. Nah ini which apa that? To which atau to that? Whom itu juga menggantikan orang, tadi belum kita bahas sih. Who, sebentar. Yang whom dulu, tadi belum kita bahas. Who ini menggantikan orang sebagai subjek. Kalau whom itu yang menggantikan orang tapi sebagai objek. Itu bedanya. Whom itu menggantikan orang sebagai objek. Nanti kalau ada contoh kita bahas lagi. Kira-kira pengertiannya who itu menggantikan orang, tapi orang yang digantikan itu di dalam kalimat berfungsi sebagai subjek. Kalau whom menggantikan orang juga, tapi orang yang digantikan itu dalam kalimat berfungsi sebagai objek. Oke, ini berarti number two jangan whom, jangan who. Which atau that? To which atau to that? Delta. Ah, bukan delta, tapi bravo kalau ini. Biasanya kalau ada preposition itu bukan diikuti that tapi diikuti which. Kecuali ini misalnya ada in that tapi itu beda itu bukan bukan relatif pronoun itu. In that ada juga tapi itu conjunction. Nanti mungkin kita bahas di belakang. Jadi teorinya to apa ya preposition plus preposition ini biasanya diikuti dengan which bukan that. Jadi misalnya to which, in which. Tadi sudah ada tuh in which, at which, for which ini ya. Jadi kalau preposition jangan diikuti what tapi diikuti jangan diikuti that tapi diikuti which. To which, in which dan seterusnya gini. To, in, at, for gini kan. By itu kan preposition. From which. Ya banyak sih contohnya. Ya itulah. Jadi tadi jawaban yang betul adalah which, bravo. Next, number three. Please let my assistant know that it would be best to contact you. Please let, tolong beritahu asisten saya, titik-titik yang terbaik menghubungimu. Apa ini? That, who, what, when. Ini biasanya kayak gini nih yang ngomongin waktu lah. Kapan gitu. Tolong beritahu asisten saya, kapan waktu terbaik untuk menghubungi Anda. Maksudnya pas apa namanya pas longgar gitu, jangan pas sibuk dihubungi kan nanti terganggu. Jadi kapan Anda punya waktu longgar gitu. Berarti jawabannya delta ya, when. Next, number four. This year's conference will take place in the area of the country titik-titik I grew up. Di mana tuh ini? Ini konferensi tahun ini akan bertempat di kawasan negara titik-titik saya tumbuh.
Di tempat gitu aja lah. Di tempat, apa berarti jawabannya? Di mana saya tumbuh gitu ya. Berarti jawabannya where apa in that atau in where? Masuk in where. Di mana itu ya where gitu aja nggak usah pakai in. Kalau mau pakai in ya in which gitu tuh tadi. In which artinya sama kayak where. Kalau ini apa berarti jawabannya number four? Number four apa jawabannya? In konferensi tahun ini akan bertempat Alfa. Alfa ya, ya betul. Where I grew up akan mengambil tempat di daerah di mana saya tumbuh. Next, number five. Bryce, aduh, Bryce and Company is the company that does catering for all our apa? Bryce dan Company, Bryce and Company adalah perusahaan yang melakukan catering untuk semua titik-titik kita. Conferral, conversations, citation atau conferences. Yang butuh catering itu yang mana ini? Kalau cuma conversation ya nggak butuh catering lah. Citation itu malah kutipan, masuk kutipan nggak butuh catering. Mana yang butuh catering? Conferrals atau conferences alpha atau delta? Delta. Delta ya, ya konferensi itu kayak loka karya gitu ya beberapa hari itu mungkin kadang. Itu yang butuh catering. Ya, delta betul. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berikutnya number 6 sampai number 15. Silakan dikerjakan dulu 10 menit terus nanti kita bahas. Oke, sudah 10 menit. Nah, tapi ini waktunya tinggal dikit deh. Kayaknya nggak bisa kita bahas besok lagi aja ya. Ini belum absen juga. Jadi untuk nomor 6 sampai 15 ini kita bahas besok. Setelah ini kita ketemu lagi besok ya, besok siang. Ya, yang ini kita bahas besok. Untuk hari ini sudah cukup, tapi saya absen dulu.